Komisi 5 DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Keuangan serta KONI NTT Senin 13 September 2021 pagi. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung Ketua Komisi 5 Yunus Takandewa ini, salah satunya membahas dana yang dialokasikan Pemprov NTT yang hingga saat ini juga belum diterima KONI NTT. Selain itu tentang kesiapan 89 atlet dari 12 cabang olahraga dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-20 pada tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang di Papua. Dalam rapat tersebut, Ketua KONI NTT Andre Kore mengatakan, hingga saat ini KONI NTT juga belum menerima dana dari pemerintah. Namun dana tersebut telah diberikan langsung ke masing-masing cabang olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga NTT oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Di hadapan seluruh anggota Komisi 5, Andre Kore menyampaikan kekecewaannya terkait dukungan pemerintah NTT bagi para atlet yang akan berlaga di ajang nasional PON 20 mendatang. Sebagai pengurus KONI NTT yang telah berhasil membawa nama baik NTT di ajang nasional pada PON-PON sebelumnya, Andre Kore menilai alokasi dana 10 miliar rupiah lebih oleh pemerintah dinilai tidak cukup. Pada kesempatan itu, Andre Kore juga mengatakan pengurus KONI Pusat pernah menerima surat dari Pemprov NTT yang meminta Andre Kore untuk segera mundur dari jabatan sebagai Ketua KONI NTT. Pemerintah yang jawab ya. Nah, tugas saya adalah mengelola kalau dana itu sudah masuk. Memang sampai dengan 2 minggu menjelang PON, anggaran untuk KONI belum diterima, tapi anggaran untuk cabang olahraga sudah diberikan langsung oleh pemerintah ke cabang-cabang olahraga, ke 12 cabang. Dengan demikian, atlet-atlet sekarang sedang mempersiapkan diri untuk keberangkatan. Tugas KONI memang adalah fungsinya koordinasi dan mensinkronkan antara jadwal pertandingan, jadwal keberangkatan, jadwal kepulangan. Itu dananya berapa banyak gitu? Menurut informasi tadi 10 miliar. 10 miliar. Ya. Awalnya untuk dana dari KONI berapa minta? Bagaimana? KONI sendiri mintanya berapa awalnya? Di 10 miliar termasuk untuk KONI. Jadi dari 10 miliar itu ada 7 miliar lebih untuk cabang olahraga dan 2 miliar itu KONI. Dan itu yang sudah cair itu adalah yang untuk cabang olahraga. Sedangkan yang untuk KONI sampai dengan sekarang belum cair. Apa bisa dan bisa dana segitu untuk? Ya kalau bicara cukup ya tentu tidak cukup. Tetapi ini informasi yang kita dengar langsung dari Kaban tadi. Sehingga apakah segera diberikan atau kapan lebih baik ditanya oleh pemerintah. Tapi saya harus sampaikan bahwa itulah porsi anggaran yang disetujui DPR, memang disetujui 20, tetapi yang sudah tereksekusi itu 10. Nah 10 itu 7 ke cabang, 2 lebih ke KONI dan untuk KONI sampai sekarang ini belum cair. Tapi pengurusannya dilempar ke Dispora ya Pak? Sekali lagi tanyakan ke pemerintah. Terus terkait tadi pernyataan Bapak diminta untuk mundur sebagai Ketua KONI? Ya itu saya diberikan informasi dari Ketua KONI Pusat. Mereka telepon saya, katanya ada permintaan seperti itu. Permintaannya dari mana? Pihak pemerintah atau? Ya dari pemerintah. Dengan alasan? Saya kira saya tidak diberitahu oleh Ketua KONI, hanya diminta supaya saya berhenti. Tapi karena saya katakan tadi bahwa ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan moral saya sendiri sebagai seorang pemimpin di cabang olahraga, saya menolak untuk mundur. Tapi saya ingin menyelesaikan tugas saya sampai selesai, yaitu pada bulan Desember setelah PON. Nanti pada pada akhir Oktober. Kepala Badan Keuangan Daerah NTT Sakarias Moruk menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran PON sebesar 10 miliar rupiah lebih. Dari jumlah itu, 7 miliar rupiah lebih telah ditransfer langsung ke masing-masing cabang olahraga. Kita transfer ke KONI untuk operasional. Jadi yang pastinya 500 juta. 500 juta. Ya, dari 4 miliar dan direncanakan. Karena dari 4 miliar itu sudah kegiatan untuk yang persiapan pelatda segala macam untuk persiapan PON. Nah, setelah kami lihat itu sudah dialihkan ke cabur, maka sisanya kita alihkan ke KONI untuk bisa. Siap, tapi seperti yang DPR tadi sampaikan, apakah menyiapkan perda atau tidak? Karena kita di belanja hibah, seandainya kita menggeser belanja hibah atau belanja hibah harus melalui perubahan APBD. Tapi karena ini tidak teranggarkan dan sangat mendesak untuk PON, maka kita bisa ambil dari BTT. Regulasinya diberikan ruang untuk itu. Siap. 7,5 M kan kemarin sudah ditransfer langsung ke cabang. 7,069. Sudah ditransfer. Sudah transfer ke cabang. Sisanya kapan? Sisanya 2,9.
Karena ada penambahan tiket dari yang semula itu harus dicabut, disatukan, makanya ada bertambah. Bertambah itu yang kita tidak bisa alihkan atau bisa revisi di hibah, kita minta dananya dari BTT. Siap. Jadi kapan ditransfer? Kalau usulan hari ini datang, kami langsung transfer. Sekretaris Komisi 5 DPRD NTT Yohanes Rumat menilai polemik dana dalam mendukung atlet NTT dalam ajang PON Papua menjadi polemik dan diduga ada kepentingan segelintir orang. PON yang mestinya menjadi ajang untuk mengharumkan nama NTT di kancah nasional harus didukung dengan anggaran yang cukup bagi para atlet. Karena kita berharap ini satu muara dari pertarungan ini dan kepentingan ini satu muara bahwa NTT ini dipromosikan secara nasional lewat PON. Tapi kalau modelnya sekarang ini hampir 2 minggu ke depan harus kita jalankan, lalu masih gonjang gaji, masih harus dananya tarik dari sana, tutup dari sini. Ya, ini yang dugaan saya tadi masih ada kepentingan para pihak ini. Tidak, bukan kepentingan NTT ini. Ini sudah ada kepentingan terselubung. Kami DPR tidak mau tuh. Karena kami tulus, ketok palu selesai urusannya. Tapi akhirnya kami juga diminta jadi malaikat. Ya syukur-syukur kalau kami nanti malaikat betul. Kalau kami ikut bermain lagi, rusak tambah. Nah oleh karena itu, kita memberi penegasan kepada KONI, kepada pemerintah. Pemerintah ini panglimanya gubernur, lepaskan, tanggalkan segala kepentingan yang membuat tarik ulur di barang ini. Kita ini lagi disoroti nasional, lagi disoroti seluruh masyarakat NTT. Betul COVID, tapi COVID ini jangan dijadikan alasan. Lebih baik dibatalkan ketimbang alasan macam-macam. Saya sepakat dengan Pak Gonzalo secara pribadi ya. Lebih baik dibatalkan, itu lebih terhormat, lebih bermartabat di mata masyarakat bahwa oh iya kami paham ada ini COVID. Tapi kalau ini tarik ulur, kasihan mereka-mereka yang sudah berdarah-darah mempersiapkan, merekrut, proses segala macam, itu kan ya gimana lagi di bawah pemerintah kalau sampai begini. Bisa diduga juga. Politisi PKB ini meminta baik pemerintah maupun pihak lainnya untuk meninggalkan segala kepentingan. Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.